bapak udah keluarin duit. Ya tuh. Kuliah bagian apa sih? Desain grafis pak saya. Desain komunikasi visual. Yang desain grafis visual tuh yang mau you atau siapa? Saya juga memang suka ini ya, ilustrasi gambar bisa. Suka. Ya. Terus mama juga yang mengarahkan ke sana. Mama? Iya. Papa mamanya kerja apa? Kenapa? Papa mamanya kerja apa? Mereka toko pakaian. Aha. Toko pakaian. Yang banyak toko pakaian itu siapa? Ibu atau bapak? Oh berdua. Yang lebih dominan? Ya. Yang lebih dominan pak? Yang lebih dominan papa. Papa otak bisnisnya? Papa otak bisnisnya, mama yang lebih eksekusinya. Ya, saya hubungin ya. Grafis, sekolah, emaknya suruh dorong. Ya enggak, emaknya pegang-pegang kain, lebih banyak seni enggak tuh? Jual pakaian kan ada artnya kan ya, pilih warna, pilih apa. Itu kan peran emak itu. Jadi kalau ditarik garis lurus, itu di situ peran kita. Disiplin, ada artnya, kemudian nyambung lagi dalam pekerjaan jadi DJ dan bapak. Oke, sekarang background pekerjaannya Pak. Pekerjaan saya desain grafis dan disc jockey di Surabaya. Oh langsung? Ya, langsung. Ya, jadi setelah lulus kuliah sempat kerja desain grafis. Setelah 6 bulan ditawarin juga reguler malam. Tapi yang malam untungnya cuma seminggu 3 kali. Jadi sempat kerja siang malam sebagai desain grafis. Desain grafis malamnya disc jockey. Oh enggak. Pertama kali kerjanya desain grafis dong? Desain grafis saja. Ya enggak? Joki ini tambahan ini? Iya. Tambahan karena hobi. Bukan cari duit yang pertama. Cari duit pertama adalah kerja kantoran desain grafis. Ya. Yang kedua adalah DJ. Ya. Oke. Berapa tahun tuh deh? Di desain grafis saya tidak terlalu lama karena memang setelah 1 tahun perusahaan dinyatakan hiring. Oke. Setelah itu sisa di kerjaan malam aja. Di situ saya kerja 3 tahun dan di situ konsep klubnya kan memang klub baru, itu tidak terlalu berhasil. Makanya waktu itu setelah itu saya memutuskan untuk join di asuransi, terutama di Prudential. Walaupun pada saat saya mau tanda tangan di Prudential sudah ada asuransi baru, perusahaan baru yang menawarkan saya. Tapi saya dengan pemikiran seperti ini. The point, dia memilih asuransi jiwa karena kepepet. Ya, dia kerja di desain di kantor ya, ya betul nggak? Bubar perusahaannya, ya betul. Jobless, ya. Dengan naluri dia sebagai art, jadi DJ, ya, nggak bertahan lama. Mengapa nggak bertahan lama? Kenapa? Mengapa nggak bertahan lama sebagai DJ? Oh, karena perusahaan klubnya juga tutup. Itu dia. Betul nggak? Tutup kerja pagi, tutup kerja malam, pepet dong. Betul nggak? Nangkap ya? Betul nggak? Jadi dia masuk asuransi jiwa karena butuh duit. Nangkap ya? Ya, sip. Ini masuk asuransi jiwa mengapa deh? Mengapa you pilih? Mengapa you meninggalkan perusahaan you? Karena dulu waktu awal menikah komitmen saat suami pangkat tertentu itu kami harus pensiun dini. Jadi memang sudah pas saat pensiun dini tidak ada rencana untuk bekerja sebenarnya. Apalagi jadi agent, nggak ada banyak sama sekali. Lalu di rumah 2 bulan mengerjakan pekerjaan rumah. But I think I can do better than this. Okay. So I looking forward mana-mana usaha yang tidak pakai modal. Okay. Tapi saya bisa kerjakan fleksibel ya awalnya. Luar biasa. Satu adalah pensiun dini. Saya nggak mau tanya umur loh ya. Ya, katanya kalau perempuan tanya umur tabu. Betul ya? Biasanya orang pensiun dini itu 45 tahun ya. Satu perusahaan normal 55 pensiun benar boleh ambil pensiun dini 45. Oke? Tapi rasanya dia di 18 tahun umurnya. Oke. Ya? Prinsipnya kan dia berhenti di perusahaannya. I click and stay at home. Stay at home. Apalah penyebabnya, rasanya nggak perlu saya gali.
Ya, menurut dia akan pensiun. Setelah itu nggak betah di rumah 2 bulan. Betul ya? Selama di rumah 2 bulan nggak betah. Itu nggak betah di perusahaan lama karena bangkrut. Ini nggak betah karena nganggur di rumah. Betul? Betul nggak? Halo, betul nggak? Dari itu apa yang dilakukan? Ya, Setelah 2 bulan di rumah ngapain? Bergabung? nggak pernah dreaming ya bisa achieve karena waktu awal Betul. saya Kemana perginya? 2 bulan nganggur di rumah nggak kerja. Kemudian apa yang dilakukan? Cari direkrut? no ada leader saya, sahabat kuliah saya yang luar biasa, Bu Sari. Oke. Bu Sari. Beliau, Bu Sari. Mana Bu Sari? Bu Sari. Halo Bu Sari. Mana? Berdiri. Oh, Mana? take picture dia. Oh itu. Nggak lihat saya. Oke. Itu yang sahabatnya yang ngajak ke sini. But dia rekrut last year. Oh, dia lebih dulu lah. Iya. Dia lebih dulu. Saya menolak. Iya. Oke. Begitu saya cari opportunity, saya hubungi karena butuh. Oke. Waktu masih kerja di procurement, diajak sama itu nggak mau. Ya enggak. Setelah dia nganggur 2 bulan, dia kontak lagi, dia mencari. Oke. Prinsipnya lah dua-duanya butuh. Nangkap ya? Jadi inilah bisa you cari orang yang udah pengalaman kerja tapi bisa nggak betah kerja di situ karena perusahaannya nggak benar atau karena dia udah jenuh. Padahal dia punya talenta, disiplinnya udah ada. Ya, jadi teman-teman dari 2 ini apa yang tarik hasilnya adalah cara orang yang tahu susah cari duit dan tahu disiplin itu dia. Oke ya. Dan dua ini mengapa dia bisa sukses? Karena dia tahu susah cari duit, dia rasakan, dan dia punya disiplin. Etos kerja yang baik. Ya, kalau nggak 13 tahun loh, kerja di procurement berhenti duluan. Ya, itu nggak sempat diberhenti, tapi perusahaannya memberhentikan perusahaan. Ya nggak, kalau perusahaannya ada nggak bakal berhenti ini Pak. Oke? Ya, sekarang saya masuk ke tahap kedua ya. Itu backgroundnya penting untuk you semua, untuk leader. Inilah calon agent kalau rekodnya bagus. Apa syaratnya? Tahu susah cari duit dan disiplin. Oke ya? Nah, untuk agent ini contohnya. Produk nanti kita lihat. Etos kerjanya, ya disiplin kerjanya, pasti disiplin. Iya enggak? Disiplin dan smart. Oke, terima kasih. Sekarang Bu jual produk apa aja? Saya syariah. Syariah. Mengapa you jual syariah? Why-nya karena pertama memang leader saya ngajarinnya syariah. Saya follow the leader. Jadi just only one. Yes. Just only one way to go to the heaven. Follow aja lah. Betul kan? But setelah saya belajar sendiri yang non syariah, saya tahu saya lebih mau lagi jualan syariah aja tanpa disuruh. Oke. Hanya for syariah. Tadinya ikut-ikutan. Leader suruh gak ikut, ya enggak. Setelah dia dalamin, wah lebih enak. Dan sehingga dia aku yakin dan mantap menjual syariah. Oke. Ya. Jadi lahir dari syariah lah, lahir dari rahim syariah gitu ya. Nangkap ya? Dia lahir dari rahim syariah, enak di syariah ya enggak? Oke ya? Kita tanya lagi nih, rahim mana lahirnya? Luki. Oke, Luki, you jual udah berapa tahun di Prudential? Saya dari 2012. 12 jadi 5 tahun ya. Ya. Berapa banyak dijual non syariah? Berapa banyak jual syariah? Awalnya jual non syariah. Awalnya konvensional. Berapa lama? Setelah 2 tahun. 2 tahun jual non syariah, gitu ya. Setelah itu dikombinasikan dengan syariah. 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 Mengapa dijual syariah? Karena menurut saya di Indonesia ini kan penduduknya cukup banyak, berbagai macam pemahaman dan keyakinan ya, sehingga kebutuhannya mereka mungkin juga beda-beda, cara merespon tentang bagian konsep asuransi itu juga berbeda-beda. Jadi why not, kenapa saya nggak ambil lisensi syariah supaya saya bisa marketnya luas. Ini dia di Malang dijual di Surabaya ya, 5 tahun yang lalu ya. Ya. Ya, kalau saya baca
mengapa di syariah? Pertama syariah, pertama oke, satu poin. Mana yang lebih sukses jualnya? Non syariah atau syariah? Saya lebih di non syariah. Syariah. Saya lebih di non syariah. Di non syariah. Di non syariah lebih banyak. Lebih banyak? Ya. No. Lebih gampang mana ya jual? Non syariah atau syariah? Kalau dibilang untuk lebih gampang sih kurang lebih sih sama Pak, karena saya menjualnya itu melihat bagaimana kondisi calon nasabah saya dulu. Ya, ada yang mereka sudah punya polis dan di awalnya memang sudah buka polis syariah, jadi saya ngikutin untuk saya reselling kembali, saya ikut syariah. Yang kedua, kalau memang merasa untuk seperti calon nasabah yang kalau yang muslim biasanya mereka menanyakan tentang kehalalan tentang sebuah kinerja polis asuransi. Nah di situ saya menawarkan syariah, tapi itu saya kembalikan lagi. Kemudian ada juga yang non syariah, merasa seperti ini, ikut asuransi itu bocuan, bilang itu. Soalnya Gak kenapa-napa dipotong-potong, dari imunisasi gak kenapa-napa dipotong-potong. Lalu saya tawarkan, ada 3 hal. Satu, awalnya you jual non syariah, ya. Setelah itu you menjual syariah, ada 3 penyebabnya. Satu, dari opportunity, ya. Opportunity di mana nasabah itu dan ngerti syariah, dia masuk pintu itu. Betul ya? Ya. Jadi mengapa dia ikut jual syariah ke orang yang punya polis syariah supaya gampang dapat duit? Mbak anak sama Orang udah kenal syariah, dia tinggal masukin aja. kudung coklat gitu. Oke ya. Ya. Yang kedua, you jual nggak ke muslim? Muslim jual? Ya. Bagaimana you jual ke muslim? Ya. Saya kalau ke teman-temannya muslim, biasanya kan mereka tanyakan dulu, wah ini kalau asuransi itu kan kalau menurut percayaan saya itu haram. Tuh. Lalu saya gali dulu sih, pelan-pelan. Maksudnya, oh iya Mbak, kalau boleh tahu seperti apa Mbak ya gitu loh. Karena kan saya bukan muslim, jadi saya tanya dulu. Iya kalau di asuransi itu apa ya? Ada unsur judi, dia bilang seperti itu. Itu maisir. Itu. Terus habis itu saya sempat terangin, oh iya Mbak saya bisa mengerti gitu. Kalau dengan polis syariah, apa Mbak sudah pernah dengar? Oh ada ya yang syariah. Ternyata masih banyak juga yang seperti itu. Baru mulai tadi malam. Oke, dia jual ke yang muslim, produk syariah berdasarkan ingat ya? Dia di oh iya ya enggak? Nasabahnya muslim, tapi dia bisa masuk mensyariahkan yang muslim. Daya tadi malam kan. Oke ya, melalui selling skill yang saya bilang dia cara ngomongnya nih, ada artinya. Bahwa orang menyangka bahwa yang ada hanya non syariah. Iya, dia masuk dengan maisir ini. Dia masukkan konsep syariahnya untuk nasabah yang muslim. Oke, jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Sekarang saya tanya ke modeling. Karena you punya nasabah itu muslim atau non muslim? Nasabahnya Ratna selama 7 bulan itu ada 81 case dan itu hampir 20%-nya non muslim, 20 sampai 25% non muslim. Oke, bagaimana itu menjual syariah ke non muslim? Karena memang saya sudah mendeklar Ratna agent syariah first. Yang second, kita bicara angka. Saya bukan Angka. Oke. Angka. Number. Ini dia bicara adalah ke nasabah non muslim. Non muslim ini apa backgroundnya?
nasabah yang non muslim apa pekerjaannya? Tapi saya gak Berbagai macam. Wes bayar Jadi 3 juta. ada satu nasabahnya Ratna non muslim itu beliau Wes apa Bu Susi? ya non muslim yang taat sekali, tidak kenal juga, baru sekali ketemu waktu prospek, dan begitu Ratna tawarkan produk syariah, beliau closing sendiri dan mengundang Ratna ke perusahaannya, ke company-nya, ada 11 karyawannya di closingkan syariah semua. Jadi dia menjual ke pengusaha, pebisnis jual. Makanya tadi dia jual angka-angka. Ya, angka-angka itu apa spesifiknya jual? Apanya yang jual sehingga pengusaha itu membeli sama you, dia non muslim? Angka-angka apa yang bilang ke syariah ini? Ya dari segi klaim, kalau misalnya Klaim, ada klaim, oke. ada namanya dana Tabarufan. Iya, tabar. Oke. Dana mudarobah, sorry. Apa? Dana mudarobah. Mudarobah. Pengembalian Profit sharing? Profit sharing. Betul ya? Surplus sharing, profit sharing. Surplus sharing. Oke, kemudian satu lagi. Dan untuk untuk bunga dan riba itu kita tidak ada. Uang, ya, kita tidak ada apa namanya. Oke, yang paling tertarik sama pengusaha yang non muslim bicaranya apa poinnya? You bicara mudharabah, you bicara apa tadi? Tabarufan, surplus underwriting. Ngerti nggak dia? Secara garis besar nggak paham karena istilah-istilahnya Al-Quran, istilah Arab, pasti nggak paham. Jadi apa yang sampaikan ke dia? Karena beliau sudah comfort sama Ratna. Oke. Yang dia dapat adalah personalitinya, mau bahasa Arab, bahasa Cina, I don't care. Benar nggak? Ya, sebenarnya dijual adalah profit sharing. Yang ibu bilang tadi apa, Bu? Surplus sharing. Oke. Di dalam syariah istilahnya apa itu? Surplus underwriting itu, profit sharing itu. Profit sharing ada cara ngomongnya kita pedagang, benar nggak? Surplus underwriting ada bicara internal kita di prudensial, benar nggak? Kalau hukum syariah apa namanya, Pak? Bagi hasil sama ya? Ya, nangkap ya? Kalau yang bilang surplus underwriting, orang nggak ngerti. Yang ngerti antara saya dengan underwriting. Tapi pasar taunya adalah profit sharing atau bagi hasil, betul ya? Sip. Oke. Aja itu aja. Banyak hal sih. Yang pilihkan saya 3 the best. Jadi kalau misalnya untuk saham itu yang jelas kalau syariah sahamnya yang dibutuhkan umat. Jadi insya Allah standar diawasi Jakarta Islamic Index dan ada badan pengawas syariahnya sendiri. Ya yang kita tawarkan rasa nyaman aja, comfort aja, bukan religi atau apapun. Jadi dia menjual bukan agamanya, tapi dijual adalah rasa aman daripada hasil produk syariah ini. Si nasabah merasa nyaman terhadap hasil dari produk yang namanya syariah. Betul ya? Betul, karena Oke, itu adalah untuk pedagang non muslim. Oke, saya tanya ke Lutfi. Ya. Bagaimana caranya menjual ke non pedagang yang muslim? Kalau yang non pedagang ya, Yang non pedagang pegawai gitu ya, salah ada satunya. nggak pegawai? Oh enggak, kalau pegawai nggak ada. Notaris. Notaris itu pedagang atau pegawai? Halo. Pedagang jiwanya ada apa bisnis? Ada. Ya. Yang pegawai itu kayak saya, kayak Anda gitu. Betul nggak? Lempeng-lempeng aja, makan gaji bulan sekian, ya enggak? Betul nggak Pak Albert Irandi, ya enggak? Tapi kalau pebisnis, notaris dia mau loh omsetnya lebih tinggi tiap bulan, betul nggak? Dia cari kan nasabah-nasabah dijual. Ya, jadi notaris itu pebisnis. Dia mencari income-nya nggak tergantung standar, dia cari-cari tambah. Oke. Bagaimana cara jualnya? Ini pebisnis yang muslim. Iya, bisnis. Notaris. Oh, notaris. Notaris itu bagi saya pebisnis juga. Oh, Tapi iya. nggak kencang
punya toko itu, lebih high educated, ya. Kalau notaris, ya seperti tadi saya katakan di awal Pak, jadi beliau sebelumnya sudah punya polis syariah, saya ngikutin, dan pada saat itu saya coba review polisnya, itu saya closing tahun 2014, salah satu case yang mengantarkan saya ke startup Tokyo, dan di situ ternyata dia baru tahu adanya kartu dia ternyata nggak punya, hanya punya ProMed saja. Jadi saya tunjukin kartu Pro Hospital, dia nggak ada dan dia interest, dan kemudian ikut yang tetap mau yang basis syariah. Syariah, oke. Saya menyampai konklusi, tapi tunggu dulu dikit ya. Saya tanya ya, itu jawabnya. Apa sih orang menjabat beli bagian? Ya, saya dengerin dia. Lihat gerak badannya, bacanya, apa sih yang menyebabkan orang beli ke dia? Tunggu jawabannya. Saya bukan satu lagi. Ya, saya kasih dulu, you lihat cara jawabnya Pak. Jangan pakai handphone, lihat loh. Benar gak? You perhatiin kesimpulan, apa sih orang, mengapa orang tertarik beli sama dia? Enggak sama gua. Nanti saya buka terakhir ya. Oke. You lihat kan, selling point-nya gak kuat-kuat amat. Benar gak? Gak spesifik gitu loh. Ya, di sini kelihatan angka yang mana dia gak pernah sebut loh. Itu hasil saham yang tinggi. Benar gak? Nangkap ya? Tapi orang beli sama dia. Oke ya. Yang ini jual dengan gayanya itu pakai hati Pak. Ya enggak? Sehingga orang itu yang membuat dia closing, bukan dia yang bikin closing. Ya, tapi poinnya benar, angka-angka, tapi dia bukan push selling loh, enggak. Ini push selling kan ya? Enggak, soft selling. Makanya apa yang menyebabkan dia closing? Closing itu enggak harus tekannya, enggak. Di gini juga bisa closing loh. Betul ya? Oke. Jadi kesimpulannya, you menjual syariah ke pedagang yang non muslim, selling point-nya apa? Pertama, Kalau yang tadi muslim, oke. Yang non muslim, kalau yang non muslim pedagang juga, pedagang. mungkin ceritanya sedikit berbeda. Apa poinnya? Poinnya apa? Poinnya Lebih ke surplus Pak. apa? Surplus? Iya, bagi hasil. Bagi hasil. Bagi hasil. Bagi hasil. Oke. Rana juga bagi hasil ke pembisnis pedagang. Banyak hal sih. Mengapa Pak? Mengapa pedagang itu tertarik dalam bagi hasil Pak? Karena dia juga capek kerja cari duit, benar nggak? Pedagang itu kan bekerja cari duit untuk dapat hasil. Sekarang lu gak usah kerja, gua yang kerja, gua bagi hasil sama you. Itu connect-nya masuk, oke ya? Profit sharing bagi hasil. Enggak ya? Itu dia. Terserah mau siapa dia, selama otaknya pedagang itu masuknya. Ya makanya jual syariah bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan bagaimana orang hidup di dunia berbisnis. Okay. Yang kedua tentulah hasil investasi dong. Hasil investasi, kalau saya pribadi, saya lebih ke proteksi, saya lebih ke nilai proteksi. Proteksi? Ya. Oh, proteksi. Ya. Kalau Rana? Kalau Ratna sebenarnya tidak pernah mengkotak-kotakan syariah atau tidak, tapi Ratna adalah agent syariah. Kalau mau closing di Ratna, ya produknya syariah. Oke. Jadi kesimpulannya adalah menjual profit sharingnya. Kalau jual hasil investasi sama konvensional sama non konvensional sama. Yang kebetulan sekarang syariah lebih bagus, ya betul nggak? Yang kebetulan lagi bagus. Kalau you tahu 27% gue jual itu, ya. Betul nggak? Ya, oke. Dua, hasil investasi, hasil kerja underwriting, surplus underwriting, profit sharing. Yang ketiga apa? Tadi dia bilang, gua jual syariah sehingga dia merasa aman, ya katanya. Apa gimana tadi? Dia bilang dia aman? Ya rasa aman karena memang saham kita kan saham yang standar yang diberikan orang. Oke, aman. Yang dijual adalah aman. Yuk. Kalau saya pedagang, ada yang ikutin, dia memang sudah punya polis dan lebih ke surplus. Surplus. Iya, surplus. Lihat surplus. Oke.
teman-teman sekalian, 3 poin adalah surplus underwriting dan hasil investasi, ya. Satu lagi aman. 2 orang ini waktu bicara ke nasabah, ada nggak perasaan aman dari nasabah mendengar dia cerita? Halo, dilihat ya. Ini saya bilang personalitinya mencerminkan rasa aman nggak? Betul nggak? Nggak ada tipu di matanya, tidak ada tipu di otaknya, betul nggak? Nangkap ya? Nangkap ya? Itu kalau otak tipu di otak keluar nggak? Kerefleksi loh. Walaupun nggak keluar di kata-kata, tapi dari body language-nya kelihatan. Ini you lihat, makanya saya bilang apa yang menyebabkan orang beli sama dia adalah rasa kejujurannya loh. Itu dia. Ngomongnya nggak pindah-pindah ramah, bener nggak? Ada nggak salah ngomong tadi? Ada salah juga. Tapi orang beli sama dia. Nangkap ya? Nangkap ya? Nangkap ya? Jadi dia ini selling, soft selling. Satu, menjual berdasarkan art, seni. Karena dia orang seni, gak berani dia gampar-gampar ngomongnya. Gak berani dia ngomong, Pak Dino sekarang pagi ini gak berani dia. Ya enggak? Dia satu lagi, iya Pak, bla 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 Pak. Di situ loh, yuk sini gua bawa kan ke 12, gua punya pegawai di kantor, ya tak? Selling by empathy, oke? Ya, nangkap ya? Oke. Betul ya? Oke. Saya mau tarik rasa aman. Orang mendapatkan aman dan penampilan dia dan bicaranya dia. Aman dia. Ini agent gak nipu gue. Aman gak dia? Apa yang menyebabkan orang beli syariah lebih aman? Orang beli syariah lebih aman. Tadi jelas ya, kuncinya orang beli sama dia memiliki rasa aman. Dari penampilannya, walaupun dia nggak ngomong loh, ya enggak. Tapi orang beli dia karena dianya. Orang rasa aman loh sama agent ini. Ngomongnya jujur, apa adanya, dengan kasih dia jualan, betul nggak? Nggak kelihatan orang sales, nggak pernah kelihatan dia ngepus-ngepus, betul nggak? Betul ya? Nah, berarti pasar itu mencari rasa aman. Oke ya? Produk syariah kita ada nggak rasa amannya? Halo? Ada. Produk non syariah ada nggak rasa amannya? Ada. Rasa aman dan non syariah apa? Adalah OJK yang jaga, Prudential yang jaga, dan manusianya ini. Nangkap ya? Sehingga si nasabah merasa aman, apalagi pakai ISBAJ. Oke? Oke ya? Tapi kalau syariah, ada nggak sesuatu yang lebih lagi? Sehingga nasabah tuh, oh beli syariah lebih aman lagi loh dari sana. Apa? Korek. Jadi ada opportunity loh ya. Kalau produk non syariah itu rasa amannya datang dari dia, dari kita, ya dari kita. Oh nyaman, kalau tampangnya nggak tampang tipu loh. Apalagi ngomongnya bener, ya kan? Orang nampaknya gitu. Ditambah lagi ISBAJ, ditambah lagi Prudential yang jaga, ditambah lagi OJK yang jaga, betul? Yang menjaga pemegang polis siapa di Indonesia? Adalah pemerintah yang namanya OJK. Ya, lihat ya. Ini ya, dengan gaya soft selling orang percaya loh beli sama dia. Ya, rasa aman, nasabah rasa aman. Ya kan? Kalau syariah ada satu lagi untuk bikin rasa aman. Siapa itu? Adalah Dewan Pengawas Syariah. Ya, Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau non syariah adalah pemerintah, OJK dalam hal ini Prudential Indonesia dan agentnya. Cara you bawain, ya dibuktikan dengan ISBAJ. Kalau syariah tambah satu lagi, ada Dewan Pengawas Syariah. Oke? Tapi Dewan Pengawas Syariah itu kenal nggak sama Dewan Pengawas Syariah itu populer nggak kata-kata itu bagi pasar yang non Muslim pedagang? Tahu nggak dia? Nggak tahu ya kan? Tapi kalau yang Muslim jelas Dewan Pengawas Syariah, oh ya gua tahu. Tapi pedagang non Muslim yang nggak kenal, nggak populer dia dengan syariah, benar nggak? Walaupun Pak Nuryadi ini adalah Dewan Pengawas Syariah kita dari MUI, Bapak itu tepuk tangan tuh Bapak Nuryadi, ya. Jadi Pak minta maaf Pak, di pasar orang nggak kenal Pak Nuryadi,
Orang nggak kenal benar dengan namanya Dewan Pengawas Syariah. Yang kenal, ya wow, adalah MUI, betul nggak Pak? Betul ya? Jadi MUI ini dipakai laku nggak? Bukan laku, gampang nggak capek kita kenalin. Oh, gua tahu loh orang apa tuh MUI. Nangkap ya? Dia bisa bayangkan MUI itu kayak binatang begini, oh gitu loh. Tapi kalau syariah kok bingung apa itu ya? Nggak ada orang yang mempopulerkan syariah dibanding pada MUI. Siapa yang mempopulerkan MUI? TV, berita, benar nggak? You baca berita, ada tuh MUI, benar nggak? Apalagi zaman sekarang, benar nggak? Sehingga positioning MUI itu ada di otaknya pasar. Ya, nah, sekarang gimana cara jualnya, cara menyampaikannya ke nasabah yang non Muslim? MUI ya, tapi kan kalau yang Islam nggak tahu, yang gue tahu MUI ya, gue bisa rasakan bagaimana pebisnis nasabah kita yang non Muslim bisa rasakan itu MUI perannya itu sebagai penjaga, merasakan MUI itu sebagai penjaga memberikan keamanan bagi orang. Bisa kan? Oke. Ini hati-hati bicaranya. MUI ini gini, hati-hati ngomongnya. Tapi cerita menurut saya, kalau malam Natal di gereja Katedral Jakarta, di mana orang parkir? Faktanya adalah di halaman Masjid Istiqlal, karena seberang jalan. Oke, itu fakta. Fakta kedua, yang jaga orang pergi gereja malam Natal siapa? Siapa yang jaga? Yuk baca di koran dulu kan. Adalah Banser NU ya Pak ya. Itu bagian MUI nggak tuh? Itu dia. Jadi yang disampaikan adalah itu loh Pak, gereja aja malam Natal dijaga sama anggota MUI. Begitu rasa amannya kita di gereja, sama halnya dengan polisi syariah karena dijaga oleh MUI. Oke? Nangkap ya? Nangkap ya? Jadi dibawa dalam cerita, fakta, jangan karang-karang loh, ya enggak? Itu kan fakta. Bakal marah nggak? Oh, itu fakta di koran, nggak enggak? Fakta ada di koran, di TV. Yang kita bawa bagaimana masuk di otak yang nama pedagang yang non Muslim itu. Oke ya, sip. Jadi apa kesimpulan kita dari tiga ini? Jual syariah ke non syariah, syariah untuk dia ternyata dia Muslim bisa jual ke non Muslim. Dia Kristen bisa Katolik bisa jual ke Muslim. Jadi syariah adalah untuk semua, bukan untuk agama, tapi yang prinsipnya kita pakai yang kita jual. Prinsip syariah yang kita jual. Dan kebetulan prinsip syariah ini cocok dengan pedagang, profit sharing. Ya, kita kan cuma mengambil opportunity, cocok dengan otaknya pembisnis, mau profit sharing. Kalau hasil investasi, semua orang punya duit banyak, ya enggak? That's the point. Jadi kesimpulannya, dua orang ini, dua-dua dia nggak pilih-pilih agama, tapi siapapun asal laku gue punya polis. Mau syariah atau syariah, I don't care, enggak. Yang penting dia beli, tapi dengan prinsip syariah saya jual. Ya, tambahkan syariah, profit sharing, dan hasilnya bagus. Satu lagi, ada pengamannya dari 3 bodyguard. 1 OJK, 1 Prudensial, 1 dia, 1 lagi Dewan dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi ngomongnya jangan MUI, Pak, Majelis Ulama Indonesia. Belum tentu ngerti MUI. Ya enggak, dipanjang-panjangin Ulama Indonesia gitu deh, jadilah dia ya enggak. Kebayang enggak kalau yang Kristen ngomong begitu, Majelis Ulama Indonesia, yang itu hebat dulu ya. Itulah merasa yakin dia, karena anaknya tahu di program, pasti tahu cara you ngomongin merefleksikan you punya otak dan hati ya. Disitulah orang beli di situ ya. Ini yang saya lihat dari dua. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Saya kemarin interview di Jogja nggak keluar kayak gini Pak. Keluarnya lain, lebih logik-logik. Ini keluarnya kenapa emosionalnya Pak? Karena dua-duanya nggak push selling. Kok menggebu-gebu dia kan? Dia jualnya pakai hati, pakai art. Itu yang saya masukin ya. Jadi ini keuntungannya. Oke ya, terima kasih. Terima kasih kedua-duanya ya. Kita